Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Trianti, mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai motivasi tingkah laku manusia. Berbicara tentang manusia, pada dasarnya manusia ini tidak akan terlepas dari yang namanya tingkah laku. Karena tingkah laku sendiri merupakan sebuah objek formal psikologi yang terjadi karena adanya sebuah dorongan dengan tujuan untuk memenuhi sebuah kebutuhan serta mempertahankan eksistensi dari individu tersebut. Sedangkan motif atau yang sering kita dengar dengan istilah motivasi merupakan sebuah dorongan yang timbul dari dalam diri seorang individu untuk melakukan sebuah kegiatan dengan tujuan tertentu. Misalnya seperti motif untuk belajar, motif untuk bekerja, motif untuk pergi jalan, maupun motif untuk menyatakan perasaan. Nah, di dalam motivasi sendiri terdapat jenis-jenis yang membedakan antara motif satu dengan motif yang lainnya. Seperti ada motif dasar, motif sosial, dan juga motif objektif. Nah, motif dasar ini apa sih? Motif dasar ini ialah motif atau dorongan yang timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan jasmania manusia itu sendiri, seperti misalnya makan, minum, bergerak, bernafas, kemudian motif untuk merasakan atau mendapatkan rasa aman, motif untuk mengembangkan keturunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada motif sosial. Motif sosial ini apa? Motif sosial ini ialah motif dasar yang telah dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial itu sendiri. Seperti contohnya di dalam motif sosial ini adalah ketika seorang individu memiliki motif dasar untuk makan, maka individu tersebut akan mencari cara bagaimana kebutuhannya dapat terpenuhi, sehingga individu tersebut ini akan melakukan sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan makannya. Nah, selanjutnya ada misalnya motif dasarnya ini memiliki rasa aman. Nah, individu tersebut akan mencari cara bagaimana caranya agar ia tetap bisa merasa aman, seperti misalnya membangun sebuah hunian atau belajar ilmu bela diri. Nah, selain dari dua contoh tadi, ada contoh-contoh dari motif sosial, seperti misalnya motif untuk berkelompok, motif untuk mendapatkan penghargaan serta kesetaraan dengan orang banyak, motif untuk memiliki status sosial, dan lain sebagainya. Terakhir, ada motif objektif. Nah, motif objektif ini ditujukan untuk bagaimana caranya kita berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Nah, di dalam motif objektif ini dikategorikan lagi nih menjadi 3. Pertama, ada exploration motif, kedua ada manipulation motif, dan yang ketiga ada interest atau minat. Exploration motif ini apa sih? Exploration motif ini ialah sebuah motif yang menyelidiki tentang suatu kejadian untuk mendapatkan kebenaran secara objektif. Sedangkan manipulation motif ialah sebuah motif untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya sehingga mampu atau berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dan yang terakhir ada interest atau minat, di mana interest atau minat ini mempusatkan semua kegiatan mental dan juga perhatian pada suatu objek. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa motif atau motivasi ini ialah sebuah dorongan yang timbul dari dalam diri seorang individu. Namun nyatanya, motif atau motivasi ini tidak bisa muncul begitu saja dalam diri individu, karena di dalamnya harus ada usaha-usaha untuk bagaimana menumbuhkan motivasi itu dalam diri sendiri gitu kan. Lantas apa aja sih tahapan atau usaha-usaha untuk menumbuhkan motivasi dalam diri? Pertama ada kompetisi, yang dimana kompetisi ini sangat berpengaruh terhadap munculnya motivasi dalam diri gitu. Di dalam motivasi ini terbagi menjadi 2, ada motivasi atau ada persaingan dengan diri sendiri dan juga persaingan dengan orang lain. Persaingan dengan diri sendiri ini maksudnya gimana sih? Persaingan dengan diri sendiri ini maksudnya ketika di dalam diri kita ada dorongan atau ada sebuah motivasi untuk kita ini bisa lebih baik daripada pencapaian kita sebelumnya. Tidak berbeda jauh dengan motivasi dalam diri, motivasi dengan orang lain pun sama, atau persaingan dengan orang lain pun sama. Ketika di dalam diri terdapat dorongan bahwa kita harus bisa lebih unggul daripada orang lain.
Selanjutnya ada pacemaking atau mendekatkan tujuan, yang dimana kita ketahui bahwa tujuan yang kita buat ini tidak pernah main-main, yang dimana artinya tujuan-tujuan kita itu bukan tujuan yang ecek-ecek. Tujuan itu pasti tinggi, sehingga tidak jarang bagi kita merasakan lelah di tengah jalan dalam menggapainya. Lantas, bagaimana nih caranya agar kita ini tidak merasakan lelah di tengah jalan? Nah, caranya dengan melakukan sebuah pendekatan tujuan atau istilah lainnya batu loncatan gitu. Yang mana mendekatkan tujuan ini saling berkaitan dengan tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa berjalan selangkah demi selangkah menggapai tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, ada tujuan yang jelas. Tentu saja tujuan yang jelas ini sangat berpengaruh terhadap motivasi. Karena apa? Karena ketika kita memiliki tujuan yang jelas, maka kita tahu bagaimana cara kita untuk menggapai tujuan tersebut. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana cara kita untuk menggapai tujuan tersebut, maka disitulah motivasi datang, di mana kita ini ada keinginan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya ada minat, di mana minat ini pun sangat berkaitan dengan motivasi. Karena ketika kita tidak memiliki minat sama sekali, apalagi tidak memiliki tujuan yang jelas, maka motivasi ini akan sulit tumbuh atau akan sulit datang dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, motivasi ini yang kita kenal adalah motivasi yang bersifat positif. Namun nyatanya, motivasi ini memiliki konflik di dalamnya. Kita akan sedikit membahas mengenai konflik motivasi dan juga frustrasi. Konflik motivasi biasanya muncul ketika kita membandingkan dua prioritas yang berada di waktu yang bersamaan. Seperti contohnya ketika seorang mahasiswa yang memiliki dua prioritas, pertama prioritasnya untuk belajar dan yang kedua prioritasnya untuk menonton konser. Masalahnya apa? Masalahnya ketika mahasiswa ini meninggalkan prioritas yang pertama, maka ia akan kehilangan ilmunya. Namun, ketika mahasiswa ini melepaskan prioritas yang kedua, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton idolanya. Selain itu, dalam konflik motivasi atau konflik motif ini digolongkan menjadi 4. Pertama ada approach conflict, kedua ada approach avoidance conflict, ketiga ada avoidance conflict, dan juga ada double approach avoidance conflict. Apa sih approach conflict ini? Approach conflict ini merupakan konflik yang dua-duanya bersifat positif. Sedangkan approach avoidance conflict di mana salah satunya bersifat negatif. Selanjutnya avoidance conflict ialah sebuah konflik yang di mana keduanya bersifat negatif. Nah, yang terakhir ada double approach avoidance conflict, di mana sifat yang dimiliki konflik ini memiliki double positif dan juga double negatif. Selanjutnya ada frustrasi. Frustrasi ini pasti semuanya sudah tahu ya apa itu frustrasi. Nah, frustrasi ini sebuah kekecewaan yang berlebih dalam menghadapi sebuah kegagalan yang terjadi. Nah, di mana si frustrasi ini dapat menyebabkan sebuah reaksi emosional. Nah, reaksi emosional ini pun terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, ada reaksi emosional tak terduga. Kedua, ada melemparkan sebab-sebab kepada orang lain. Dan yang ketiga, ada mencari tujuan pengganti. Nah, contohnya apa sih? Di sini reaksi emosional yang tak terduga itu. Reaksi emosional tak terduga contohnya seperti agresi marah. Terus adanya ketidakberdayaan, adanya kemunduran, adanya penekanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di melemparkan sebab-sebab kepada orang lain, ini ada rasionalisasi dan juga proyeksi. Dan yang terakhir, dari mencari tujuan pengganti, ini ada kompensasi, sublimasi, dan juga melamun. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.